Sebelum saya bergabung ke YA, omset saya itu di kisaran 10 sampai 20 juta. Setelah bergabung di YA, mendapatkan ilmu, wawasan, dan juga pengalaman yang lebih. Ilmu yang saya dapatkan di sana itu bisa diterapkan di usaha saya di sini, sehingga omset saya naik 2 kali lipat di kisaran 30 sampai 50 juta. Seblaknya, karena enak. Udah lumayan sering. Yang sering dibeli seblaknya sih enak, terus rasanya pas gitu. Setelah saya masuk ke YA itu di mindset sih, dan mindset terhadap usaha juga. Awal mulanya kan tadi mindsetnya itu yang penting jualan, yang penting ada yang beli, yang penting dapat omset gitu. Tapi kan nggak tahu itu untung atau nggak tahu setiap hari itu bakal ada yang beli atau enggak. Yang penting jualan, buka gitu udah. Perkenalkan, nama saya Serly Wahyuni. Saya berasal dari Kabupaten Garut. Saya merupakan siswa YA batch 48 dan juga saya merupakan salah satu penerima beasiswa TJSL Pegadaian. Saya merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan kebetulan ayah saya sudah meninggal pada saat saya masih duduk di bangku SMP. Makanya saya membuka usaha ini itu untuk salah satunya itu untuk mencukupi diri saya sendiri dan juga membantu ibu gitu. Saat ini saya sedang merintis usaha di bidang makanan, yaitu usaha makanan seblak. Yang dimana seblak itu sudah familiar di Kabupaten Garut dan juga mungkin target marketnya itu juga memang peminatnya itu cukup banyak. Makanya saya membuka usaha ini itu karena mungkin masih ada celah untuk bersaing gitu, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan juga memberikan yang terbaik untuk konsumen. Kapan mulai usaha seblak? Awal buka usaha seblak ini saya bermula pada tahun 2023. Jadi baru 1,5 tahun saya merintis usaha ini. Untuk saat ini timnya itu ada 2, jadi 2 yang ngebantu dan saya juga ikut terjun gitu, ke usaha itu. Jadi ikut ngebantu. Ilmu-ilmunya salah satunya itu dari mungkin efisiensi kayak dari produksi, dari kapasitas kursi juga. Itu sebenarnya dari saya di sana tuh dari awal mulanya itu ketika saya berangkat ke YA tuh dari kapasitas produksi aja gitu. Emang benar-benar belum memadai gitu, hanya 2 kompor jadi 4 tungku, sekarang udah sampai ke 11 tungku gitu. Jadi udah ke 4-5 kompor gitu. Jadi ketika saya di YA tuh nambah lagi kapasitas keproduksinya, kemudian nambah lagi kapasitas produknya. Jadi ketika saya dapat materi ilmu dari sana tuh langsung saya kasih tahu, langsung diterapin di sini kayak gitu. EPC tuh lebih ke mungkin menganalisis bisnis yang mungkin udah ditetapkan oleh mentor, oleh fasilitator juga. Jadi emang di EPC itu emang ketika saya menganalisis tuh jadi kayak membandingkan juga menganalisis dengan bisnis saya juga. Ketika mungkin kan itu dibagi beberapa kelompok kan, mungkin ada kelebihan dan kekurangan setiap kelompok itu. Dari segi menganalisisnya juga mungkin ada yang lebih detail, kritis. Jadi apa yang dari kelompok lain berikan gitu, kasih ide ataupun solusi juga saya terapkan juga. Jadi sebagai pembanding juga ilmu yang didapatkan dari EPC juga setidaknya saya bisa menerapkan di sini gitu, langsung diterapin di sini. Sebenarnya ketika saya daftar beasiswa Pegadaian itu sedikit dilema karena saya harus meninggalkan salah satu komitmen utama saya untuk menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Tetapi ketika saya mencoba untuk ya udah nggak apa-apa ikut aja dulu, siapa tahu nanti pasti bakal ada jalannya gitu, pasti ada jalannya. Saya mencoba daftar gitu. Emang di situ tuh kedilemaan, bener-bener dilema banget karena ya saya harus meninggalkan kuliah saya gitu. Tapi di sisi lain alhamdulillah para dosen ngedukung saya gitu, memberikan saya kelonggaran gitu supaya bisa konversi kuliah gitu. Jadi mereka tuh mendukung bahwa nggak apa-apa kalau misalkan itu basic kamu, itu mungkin apa yang kamu sukai, apa yang kamu tekuni, boleh kamu ikut saja gitu. Jadi sama dosen dikasih izin dan diberi konversi kuliah gitu. Kalau misalkan kita ngebagi waktu antara kuliah dengan usaha, memang salah satu itu harus ada yang harus dikorbankan gitu. Kita tuh pasti fokusnya itu setengah-setengah, bener kata Om J juga. Dia bilang kalau misalkan mau kuliah, kalau misalkan mau fokus usaha. Emang betul, bener-bener itu perkataan dan omongan Om J itu emang bener banget gitu. Karena emang yang saya rasakan sekarang itu emang kayak gitu, ketika kuliah dan usaha kadang kuliah fokus, usaha terbengkalai. Ketika usaha difokuskan, kuliah jadi tertinggal kayak gitu. Alasan saya meninggalkan kuliah untuk mengikuti YA itu karena saya punya mimpi besar. Kalau misalkan di kuliah itu kita tuh hanya kebalikan dari YA. Misalkan kalau di kuliah itu
70% teori dan 30%-nya praktek. Sedangkan kalau dia itu 30% hanya teori dan 70%-nya itu full praktek kayak gitu. Dan ketika saya memulai bisnis kan saya itu benar-benar butuh action-nya gitu, action. Jadi ketika saya tahu ya saya pengen banget gitu ikut YA karena mungkin apa yang saya dapatkan di kuliah itu enggak 100% gitu, enggak 100% apa yang saya mau gitu. Motivasi ikut beasiswa Pegadaian itu pengen buka usaha yang besar gitu. Besar, bisa ekspansi di berbagai daerah juga kayak gitu. Pengen ngebantu ibu juga, pengen ngebahagiain adik-adik ibu dan juga membantu orang lain gitu, jadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Perbandingan antara Sally begitu buka usaha awal mula nggak punya ilmu sampai saat ini Sally dapat ilmu dari YA tuh benar-benar banyak banget perubahannya, banyak banget perbedaannya gitu. Kalau untuk perubahan atau perbedaan dari sebelum Sally masuk ke YA dan setelah Sally masuk ke YA itu di mindset sih, di mindset terhadap usaha juga. Awal mulanya kan tadi mindsetnya itu yang penting jualan, yang penting ada yang beli, yang penting dapat omset gitu. Tapi kan nggak tahu itu untung atau nggak tahu setiap hari itu bakal ada yang beli atau enggak. Yang penting jualan buka gitu udah. Tapi kan kalau sekarang kalau udah dapet ilmu dari YA tuh pasti kita tuh mikirin gimana supaya bisa ngejar omset apa yang kita udah tentukan, misalkan ngejar omset sekian gitu. Kan kita harus bisa mencapainya gitu. Gimana supaya bisa dari segi produknya juga bisa mungkin orang tuh ngangenin supaya balik lagi ke sini, supaya target pasarnya itu bener-bener pas banget gitu. Orang-orang dari marketnya juga banyak gitu, banyak yang mau berkunjung ke sini juga yang tadinya cuman mungkin bisa dihitung dalam sehari itu cuman beberapa pengunjung, cuman beberapa konsumen yang beli gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang tuh mungkin lebih dari berkali-kali lipat. Sebenarnya sih lebih ke manajemen usahanya, dari produksi, keuangannya, operasionalnya gitu. Semuanya emang dulu tuh emang berantakan banget. Jadi yang penting jualan. Tadi dari segi produksinya juga jadi lebih banyak gitu, lebih besar jadi supaya bisa memproduksi lebih banyak lagi. Dari segi keuangan yang tadinya cuman nggak apa-apa, yang penting dapat dibelanjain lagi, tapi sekarang mah udah ada mungkin arus kas masuknya, udah bikin laporan keuangannya kayak gimana gitu. Dari operasionalnya juga yang tadinya cuman sebatas kayak operasional itu yang penting buka aja, sekarang udah tertata, alhamdulillah udah tertata rapi. Nominalnya, enggak lah.